Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini sudah terasa semangatnya. Moga Dokter Jenny, kami beri kesempatan 45 menit ya, Cok. Mohon izin nanti 10 menit sebelum berakhir kami ingatkan kembali. Moga Dokter Jenny. Oh, nggih, nggih, nggih. Oke, nggih. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati teman-teman apa namanya pendamping dan pengurus PKFI wilayah Jawa Tengah serta para peserta pelatihan pada siang hari ini. Saya Dr. Jenti akan menyampaikan bab 2, di mana bab 2 ini tentang peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Tapi besok kalau memang teorinya belum, kita nanti masih ada sesi yang daring ya, yang di sesi daring nanti juga akan bersambung, kita akan membahas apa namanya tentang manajemen resiko, karena kalau tidak diterangkan hanya di sesi ini saya rasa apa ya, ketok ora mudeng banget. Yang ngerti mungkin bagi yang sudah terpapar mungkin sudah tahu, tapi saya sendiri juga mesti berulang-ulang berkali-kali mengikuti pelatihan tentang manajemen resiko serta manajemen fasilitas dan keselamatan. Oke, mohon tolong share screen, Dok. Oke, next. Next aja, next. Nah, ruang lingkup PMKP ini semuanya sebenarnya harus bertanggung jawab ya. Jadi tidak hanya bagi owner penanggung jawab klinik, tapi bagi seluruh karyawan dan staf itu ikut terlibat ya. Di sini harus ada penetapannya, ada pengukurannya, ada pelaporannya, ada evaluasinya. Nanti di bab ini juga akan apa namanya banyak sekali membahas tentang, sebenarnya bab ini terkait juga nanti ada di bab 3, karena memang di mutu ini selain mutu itu nanti di klinik itu ada 3 indikator nasional mutu prioritas dan apa namanya mutu unit. Jadi nanti sebenarnya banyak sekali, meskipun saya bicara bab 2 tidak menutup kemungkinan di sini banyak menyangkut di bab 1 dan bab 3. Oke, lanjut. Ini dokumen-dokumen eksternal yang menyangkut di PMKP ya. Nanti teman-teman monggo bisa dipelajari dokumen-dokumen ini yang menyangkut di PMKP. Lanjut, next. Bab 2 ini terdiri dari 3 standar. 3 standar yaitu bab 2.1 adalah PMKP terdiri dari 5 elemen penilaian. Standar kedua itu sasaran keselamatan pasien, ada 8 elemen penilaian. Dan 2.3 itu PPI, ada 5 elemen penilaian. Next. Kita menginjak ke bab standar 2.1 tentang upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien ya. Klinik memiliki upaya PMKP meliputi penentuan dan evaluasi capaian indikator mutu klinik, pelaporan IKP, pelaporan indikator mutu klinik, dan penerapan manajemen resiko terintegrasi mencakup pelaksanaan proses manajemen resiko ya, dibuktikan dengan membuat daftar resiko dan menunjukkan mitigasi resikonya. Jadi tidak hanya register resikonya, tetapi harus ada mitigasi resikonya. Besok ini berkelanjutan juga, saya besok menerangkan, ini nanti ada di pas saya menerangkan bab puskesmas di bab 1 dan bab 5 ya. Jadi nyangkutnya banyak ini nanti. Oke, lanjut, next. Nah, di indikator mutu klinik, indikator nasional mutu ini ada apa namanya? Satu itu kebersihan tangan, kepatuhan kebersihan tangan. Yang kedua, kepatuhan penggunaan APD. Yang ketiga, kepatuhan identifikasi pasien.
Yang keempat adalah kepuasan pasien. Nah, di sini kebersihan tangan, penggunaan APD ini merupakan bisa masuk ke dalam materi yang PPI ya, termasuk identifikasi pasien. Identifikasi pasien juga ada di sasaran keselamatan pasien, gitu ya. Kemudian ada indikator mutu prioritas klinik dan indikator mutu unit ya. Jadi ini semua harus dikerjakan. Teman-teman di klinik harus mengerjakan ini semua. INM untuk indikator nasional mutu klinik sebelum proses akreditasi klinik 3 bulan sebelumnya harus sudah mengisi indikator nasional mutu klinik di website Yankes di Kemenkes ya. Di website Kementerian Kesehatan itu harus terisi baru bisa mendaftarkan untuk akreditasi ya. Monggo kalau indikator prioritas klinik dan indikator mutu unit, silahkan klinik mau membuat berapa itu terserah, tapi minimal harus ada satu-satu masing-masing ya. Oke, lanjut. Oke, next. Ini lanjut aja. Nah, untuk mengukur indikator mutu, kalau dulu kan kita menggunakan apa 3H1P ya, 3H1P. Tapi kalau sekarang ini menggunakan profil indikator ya, profil indikator. Teman-teman kalau mempelajari bagaimana cara membuat profil indikator, silakan buka lampiran dari PMK nomor 30 tahun 2022 tentang indikator nasional mutu halaman 13 sampai 85. Jadi 3H1P itu baru proses penentuan. Tetapi setelah ketemu apa yang ditentukan, prioritasnya apa, kita harus membuat profil indikatornya. Ya. Oke, next. Nah, ini adalah profil indikator mutu. Jadi semuanya jelas ada di sini. Bagaimana dimensi mutunya, tujuannya apa, definisi operasionalnya apa, jenis indikatornya apa, satuan pengukurannya apa, numeratornya apa, denumeratornya apa, sampai penanggung jawabnya siapa ya. Dasar pemikiran, judul indikatornya apa. Ini semuanya harus ada semuanya. Terus bagaimana cara kita sampelnya, bagaimana besaran sampelnya seperti apa, ini semuanya ada di sini ya. Nanti teman-teman bisa mempelajari di di lampiran Permenkes 30 tahun 2022 tentang INM. Oke, next. Nah, contoh ini kita hanya mencontohkan contoh indikator mutu unit gizi. Contoh ini kalau di rawat jalan, klinik rawat jalan tentunya tidak ada ya kalau untuk gizi. Ini di klinik rawat inap ada kepatuhan petugas dalam pemenuhan jadwal makanan pasien rawat inap. Terus ada kepatuhan petugas dalam menyiapkan menu sesuai menu yang dipesankan. Otomatis di dalam SK gizi itu kan pasti akan tercantum jadwal penyediaan makanan, menunya apa, sesuai atau tidak. Kalaupun kita menggunakan pihak ketiga ataupun rekanan untuk catering, kita juga harus menyesuaikan yang kita pesan menunya apa pada hari, misalkan hari ini hari Kamis, menu makan siangnya apa, sesuai enggak nanti ke pihak catering memberikan kepada klinik ya. Itu nanti sebagai dasar kita akan mengevaluasi. Ini juga bisa sebagai dasar evaluasi untuk MOU tadi di TKK 1. TKK 1.4 itu ada evaluasi kinerja pihak ketiga. Nah, ini juga sekaligus kalau kita catering menggunakan pihak ketiga bisa untuk bahan evaluasi. Oke, lanjut next. Nah, ini contoh bagaimana kita data-data yang kita butuhkan dalam menetapkan itu tadi untuk 2 indikator itu. Oke, lanjut next. Oke, next. Nah, ini instrumennya. Jadi di PMKP ini PMKP 2.1 EP1 itu
penanggung jawab klinik menetapkan penanggung jawab program mutu. Jadi ini nanti ada SK penanggung jawab mutu. Jadi tidak harus SK-nya judulnya tidak SK penanggung jawab mutu boleh, tapi SK tim mutu biar sekaligus nggih teman-teman semuanya kalau mau bikin SK tim mutu. Jadi di tim mutu itu mungkin di bawahnya nanti ada manajemen risiko dan keselamatan pasien, ada audit internal, ada MFK, ada PPI. Jadi biar sekaligus ya. Nanti di situ jangan lupa juga ada harus tertulis uraian tugas masing-masing. Gitu nggih. Kemudian ada indikator mutu layanan yang diukur, dievaluasi, dianalisa, dan tindak lanjut serta dilaporkan kepada penanggung jawab klinik dan pemilik. Nah, ini terdapat indikator mutu klinik ya. Terus bagaimana kebijakannya? Kebijakan kita selaku pemilik klinik dalam pengukuran dan pelaporan. Terserah klinik mau menetapkan evaluasi tiap bulan boleh, tiap 3 bulan boleh, tiap 6 bulan boleh. Tapi kalau saya sih mending usah rekoso-rekoso ya. Kalau kita sih minimal setahun 2 kali aja kayak gitu. Supaya kita juga nyaman karena sekarang ini kalau dengan menggunakan metode PDSA, Plan, Do, Study, Action, maka kita sekarang setelah plan, kita plannya apa, P1, P2, P3-nya, do-nya seperti apa, itu setelah kita menemukan bagaimana pemecahan masalahnya, kita harus distudikan dulu, kita harus uji cobakan dulu. Apakah di dalam uji coba itu berhasil atau tidak? Kalau tidak berhasil, kita harus ke plan lagi seperti itu ya. Jadi kita belum bisa action kalau di study ini kita belum berhasil seperti itu. Jadi kalau di study ini berhasil dengan langkah yang kita tentukan untuk tindak lanjut, maka kita baru bisa ke action. Oke. Nah, ini terdapat kemudian sebelumnya Pak, jangan di ini dulu. Nah, oke. Terdapat bukti dokumen bukti umpan balik perbaikan dan penanggung jawab klinik dan pemilik klinik. Nah, ini dokumen bukti-buktinya tidak hanya dokumen hitam di atas putih ya. Bisa saja contoh misalkan ada dokumen perbaikan gedung yang tadinya karena di sini nanti di bab 2 ini termasuk keselamatan pasien. Misalkan tangga belum diberi tanda, mana yang naik, mana yang turun, lewat mana. Nah, itu before after-nya foto-foto itu harus diserahkan, disertakan. Belum ada handle rail-nya, termasuk gini, pintu masuk klinik. Sebenarnya pintu masuk dan pintu keluar itu kan harus berbeda ya, teman-teman semua. Tapi ya apa dayalah wong klinik onone ya seperti itu. Berarti pertanyaan, dok pintu masukku cuma 1 kok. Ya nggak apa-apa. Pinter-pinternya kita mensiasati. Sekarang nek masuk mungkin yang sebelah kanan dikasih tanda masuk. Yang sebelah kiri dikasih tanda kaki untuk keluar atau panah atau seperti apa. Monggo silahkan itu ditetapkan oleh klinik sendiri ya. Sehingga ini dan teman-teman semua untuk indikator nasional mutu, itu website kan bisa hilang-hilang ya, kita sering sudah upload terus ternyata dokumennya hilang. Teman-teman tidak usah galau. Yang penting satu, teman-teman sudah mencoba, sudah membuat, sudah melaporkan, sudah upload. Yang kedua, dokumen yang diupload itu di klinik harus ada. Jadi jangan sampai jenengan membuat tapi mengupload dokumen tapi tidak punya hard copy-nya yang ada di klinik. Jadi seperti itu ya. Nanti tetap harus ada. Itu enggak masalah kalaupun nanti kita buka INM, di INM belum ada. Tapi di klinik sudah melaksanakan. Itu termasuknya sudah sah. Seperti itu ya. Terus kemudian insiden keselamatan pasien dilakukan investigasi sesuai dengan ketentuan ya. Ini terdapat bukti pelaporan insiden keselamatan pasien ya.
insiden keselamatan pasien baik KTD, KTC, KPC ataupun KNC itu harus ini dilaporkan. Apabila tidak ada insiden ya, tidak ada insiden ya tetap harus dilaporkan, tetapi ditulis nihil. Nek misalnya klinik malas ya udah tulis aja nihil, tapi insiden keselamatan pasien di website Mutu Fasiankes itu tetap harus diisi, jangan sampai tidak diisi. Oke, next. Nah, ada daftar register resiko yang dibuat klinik ya, sekali dalam setahun, terus dilakukan mitigasi resiko. Nah, di sini memang register resiko itu harus dibikin karena ini adalah untuk upaya klinik menanggulangi supaya tidak ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan ya, seperti itu. Register resikonya seperti apa? Sebenarnya di register resiko itu ada register resiko klinis, ada register resiko yang non klinis. Ini besok saat daring aja ya, kita bahas lebih lanjut ya. Nah, terdapat bukti tindak lanjut mitigasi resiko. Ini juga harus dikerjakan bagaimana mitigasinya bila akan ada terjadi sesuatu. Oke? Lanjut, next. Nah, ini contoh SK penanggung jawab mutu ya. Ini hanya contoh buat teman-teman semua. Next. Oke, jadi harus ada uraian tugasnya semuanya. Next. Nah, ini tim mutu mungkin ini hanya sebagai contoh ya, tidak terserah klinik mau membuat seperti apa, monggo saja terserah. PJ Mutu ini ada koordinator PPI, K3, manajemen risiko, komplain, mutu dan keselamatan pasien. Itu monggo saja terserah klinik masing-masing mau menentukan seperti apa. Oke, lanjut. Nah, ini contoh pengisian INM di dalam website Mutu Fasiankes ya. Jadi INM, IKP itu harus kita akses semuanya. Oke, next. Oke, next. Nah, ini contoh lembar IKP. Meskipun di klinik mungkin tidak ada kejadian, tetapi lembar-lembar IKP itu tetap harus disediakan. Ya, barangkali kita sih berharap tidak ada kejadian ya, tidak mempunyai insiden, tetapi nggak ada salahnya kalau kita menyediakan lembar insiden keselamatan pasien. Oke, next. Nah, ini contoh lembar investigasi sederhana. Ini besok kita akan membahas juga di daring ya. Oke, lanjut. Saat luring mohon maaf. Nah, ini metric grading, nanti saya akan memberikan metric grading ini membuat menjadi lebih gampang. Jadi supaya nanti teman-teman saat mendampingi klinik juga kita sudah pakai program saja, jadi nanti kita enak. Yang menentukan warna merah, kuning, hijaunya itu nanti sudah dari sistem program itu sendiri. Oke ya. Lanjut. Nah, ini contoh register resiko untuk pelayanan rawat jalan. Jadi kalau nanti kita sudah memakai program tadi, ini nanti sudah ada semuanya, nanti dari peta resikonya, akibatnya apa, semuanya ada semuanya nanti. Udah ngeling semuanya. Tenang aja. Ya. Yang penting resiko yang memungkinkan terjadi diisi, severity-nya apa, probability-nya apa, nanti ke belakang sudah ngeling semuanya. Oke, lanjut. Besok saya berikan saat di Solo.
Nah, ini standar 2.2 tentang sasaran keselamatan pasien. Sasaran keselamatan pasien di klinik ya, ini nanti di klinik ataupun di puskesmas semuanya ada. Ya, sasaran keselamatan pasien. Ada 6 sasaran keselamatan pasien. 6 sasaran keselamatan pasien yang pertama adalah identifikasi pasien. Identifikasi pasien minimal menggunakan 2 identitas yang ada, misalkan mungkin nama pasien, tanggal lahir atau nomor rekam medis atau NIK, tapi mungkin yang paling gampang itu adalah nama pasien dan tanggal lahir pasien. Saya juga ini kebetulan ini saya lagi ada di Rumah Sakit Sarjito. Memang di Sarjito itu sudah luar biasa sekali tentang identifikasi pasien. Setiap orang yang masuk ke kamar pasien selalu melakukan identifikasi pasien dengan menanyakan nama pasien siapa, tanggal lahirnya berapa. Itu 2 clue itu semua petugas yang masuk ke kamar pasien selalu menanyakan. Apapun itu. Ya, identifikasi pasien dilakukan pada keadaan terkait sebelum memberikan pelayanan, sebelum prosedur diagnostik, sebelum tindakan, sebelum pemberian obat, sebelum pemberian diet, sebelum identifikasi pasien koma. Jadi apapun itu besok teman-teman semua termasuk pendamping yang mungkin praktek. Jadi identifikasi pasien tidak hanya berlaku di pendaftaran, tetapi setelah pasien itu masuk ke unit-unit ya, ke unit-unit kita harus identifikasi pasien. Namanya siapa, Pak, Bu? Tanggal lahirnya berapa, dicocokkan dengan rekam medis yang ada di depan kita sehingga tidak ada kesalahan pasien ya, kesalahan identifikasi pasien ya. Ini komunikasi efektif. Yang kedua adalah komunikasi efektif, bentuknya bisa berupa komunikasi verbal, elektronik, ataupun lesan ya. Tetapi juga ini komunikasi efektif ini bukti-buktinya juga salah satunya ada di dalam rekam medis. Teman-teman semuanya mungkin selama ini nulis ya. Jujur aja saya sebagai dokter juga kadang males ya nulis SOAP, SOAP nggak lengkap. Begitu P berhenti, diagnosa berhenti. Tidak ada informasi dan edukasi. Padahal kita kadang sering mengedukasi pasien. Pak, ini karena Bapak diabetes, tolong jangan terlalu banyak makan yang manis ya, tolong gulanya dikurangin seperti itu. Nah, kita memang ngomong ke pasien, tapi buktinya apa? Tidak bisa ditelusur buktinya kalau kita tidak menuliskan di dalam rekam medis. Mulai sekarang monggo teman-teman semua harus rajin mengisi rekam medis selengkap-lengkapnya. Karena nanti di bab 3 tentang PKP itu di bab 3 dari 3.1 sampai 3.15 ataupun puskesmas 3.1 sampai 3.10 itu semua buktinya ada di rekam medis. Surveyor bisa melihat hanya dari rekam medis. Ini klinik sebenarnya berjalannya seperti apa sih? Benar apa enggak? Itu cukup menggunakan rekam medis. Makanya tolong kelengkapan rekam medis harus diisi secara lengkap. Ya, oke, next. Nah, ini meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai, high alert. Nah, ini obat yang perlu diwaspadai antara lain obat resiko tinggi, LASA, elektronik konsentrat. Nah, ini di bab ini sekaligus menjawab tentang bab farmasi 3.15 untuk klinik dan 3.10 untuk puskesmas ya. Nah, ini terlaksananya prosedur tepat lokasi, tepat prosedur dan tepat pasien yang menjalankan tindakan dan prosedur. Ada ini, jadi ada surgical safety checklist ya. Nanti prosedurnya ada di situ. Seperti apa? Tolong teman-teman semua harus benar-benar diperhatikan, terutama untuk yang melakukan tindakan. Mungkin bayangannya jarang melakukan klinik. Kami klinik rawat jalan, tetapi nggak menutup kemungkinan klinik rawat jalan tiba-tiba ada pasien kecelakaan, kita harus heading. Jadi bagaimana kita
melaksanakan proses tepat lokasi, tepat prosedur, ini merupakan bagian dari sasaran keselamatan pasien, dan ini di PKP juga ada. Oke. Yang kelima, mengurangi resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan, ya. Ini klinik menerapkan prosedur cuci tangan dengan berpedoman pada WHO, yaitu 6 langkah dan 5 momen. Dengan ini sekaligus juga menjawab nanti di bab PPI dan indikator nasional mutu. Gitu nggih. Terus kemudian yang keenam, klinik mengurangi resiko cedera karena pasien jatuh. Nah, ini bagaimana kita tentang pengurangan resiko pasien jatuh seperti apa di klinik, ya. Kalau untuk pasien dewasa kita biasanya menggunakan skala Morse. Kalau untuk pasien anak kita dengan metode Humpty Dumpty, ya. Oke. Next. Nah, ini yang tadi saya bicarakan. Nah, jadi nomor EP1 ini tersedia bukti identifikasi pasien, ya, sebelum intervensi kepada pasien sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Adanya SPO, ada bukti pelaksanaan. Nah, ini nanti selain itu bisa aja kita akan mewawancara baik pasien maupun PPA. Terserah dong kita mau seperti apa. Bisa aja pasiennya tanyain, Bu, kalau masuk pemeriksaan dokternya pertama nanya apa? Kan bisa aja seperti itu. Ataupun kita melihat SOP sesuai atau tidak, kita melaksanakan dengan SOP-nya, ya. Simulasi bisa aja kita mengadakan simulasi nanti dari klinik 3 atau 4 orang kita menyuruh simulasi, ya. Oke, tersedia bukti pelaksanaan komunikasi efektif. Nah, ini yang tadi saya omongkan, ternyata di sini buktinya juga ada di dalam rekam medis, ya. Tersedia bukti pengelolaan keamanan obat resiko tinggi. Semua di sini ada SEPO-nya, ada daftar obat resiko tinggi, ya. Ini nanti juga dibuktikan dengan kita telusur ke lapangan bagaimana cara penyimpanan obatnya. Oke. Lanjut. Untuk yang keempat, penandaan sisi operasi. Nah, bukti penandaan sisi operasi itu nanti setelah ini ada saya contoh-contohnya, ya. Tersedia bukti SSC, Surgical Safety Checklist-nya seperti apa, bagaimana pelaksanaannya, dokumennya seperti apa. Nanti ada semua contohnya, ya. Kemudian yang EP6 ada media informasi tentang penerapan kebersihan tangan sesuai dengan WHO. Yang jelas harus ada wastafelnya, ya. Bagaimana wastafelnya, mungkin di setiap ada wastafel itu harus diberi gambar bagaimana 6 langkah cuci tangan. Oke. Yang ketujuh, ada prosedur yang ditetapkan klinik untuk mencegah pasien jatuh. Ada SPO, pencegahan pasien cedera karena jatuh. Oke. Kemudian EP8 ada bukti implementasi langkah-langkah pencegahan pasien jatuh. Nah, ini implementasinya kita bisa melihat di klinik seperti apa. Misalkan dari ruang masuk, apakah saat masuk bagaimana dengan tangganya, bagaimana dengan handle tangannya, terus ada kursi roda atau tidak, seperti itu. Oke, next. Nah, ini ada checklist keselamatan operasi, ya, surgical safety checklist, ya. Monggo, ini ada contoh SSC-nya, ya. Terus lagi saya mengingatkan untuk dokter gigi juga harus benar-benar mengisi odontogramnya. Oke, lanjut. Nah, ini hanya contoh. Oke. Next. Nah, ini assessment lanjutan risiko jatuh. Oke, ini contoh lembar-lembarnya. Oke, next.
Nah, ini standar 2.3. 2.3 ini tentang PPI. Tentang PPI ya, sebenarnya simpel bagi PPI ya. PPI itu apa namanya, kalau di klinik tidak terlalu banyak, nanti disesuaikan dengan yang ada di klinik. Oke. Nah, di klinik ini sebenarnya hanya ada kewaspadaan standar dan kewaspadaan transmisi. Sebelumnya, Dok. Slide sebelumnya. Nah, kewaspadaan standar ini apa namanya? Ada kebersihan tangan, ada penggunaan APD. Nah, ini juga tadi sudah sebenarnya masuk ya di INM dan di apa sasaran keselamatan pasien, ada dekontaminasi, pengendalian lingkungan, pengolahan limbah, linen, perlindungan kesehatan petugas, penempatan pasien, etika batuk, praktek penyuntikan yang aman. Tetapi kalau yang satunya lumbal fungsi di klinik pastinya tidak ada. Oke, lanjut. Nah, kewaspadaan selain kewaspadaan transmisi ada selain kewaspadaan standar ada kewaspadaan berdasarkan transmisi. Kewaspadaan transmisi itu ada kontak, droplet dan airborne ya. Ini yang nantinya teman-teman semua dalam penggunaan APD. Dalam penggunaan APD tidak ada level APD, tetapi kita tergantung jenisnya, jenis apa namanya paparan dan apa berdasarkan transmisinya, baik kontak, droplet ataupun airborne. Ya, ada bundles. Ini kayaknya kalau ISK itu kalau dirawat jalan tidak ada, surveillance, pendidikan latihan, dan penggunaan antimikroba yang bijak. Nah, ini memang penggunaan antimikroba yang bijak bisa dilihat dari rekam medis. Contohnya misalkan, pasien batuk, pilek, panas, berobat baru 1 hari. Ternyata resepnya langsung muncul amoksisilin. Nah, apakah sesuai? Apakah relevan? Pasien batuk, pilek, panas baru 1 hari, apakah harus diberikan antibiotik? Nah, ini hanya sebagai salah satu contoh. Jadi, kesemuanya itu memang bisa dilihat di rekam medis. Ya. Petugas yang melakukan controlling minimal harus sudah melakukan pelatihan PPI dasar. Oke, next. Nah, ini di PPI nanti ada kebijakan klinik menetapkan kebijakan dan prosedur PPI di klinik ya. Terdapat adanya SPO, seperti apa SPO-nya tentang PPI. Terus kemudian ditetapkan program PPI di klinik. Nanti program PPI di klinik itu menetapkannya seperti apa, penanggung jawabnya siapa, jadi seperti itu. Jadi nanti harus ada program PPI. Ya, adanya bukti pelaksanaan program pastinya di semua elemen penilaian, di semua bab itu harus ada bukti pelaksanaan program, pastinya ada. Ya, observasi dan wawancara, wah ini gampang banget. Kon ngetes cuci tangan, wah biasanya petugasnya salah. Asli loh. 6 langkahnya benar, 5 momennya nggak ngerti. Ya, sampai cukup bohong kayak gitu ya. Ada petugas yang kompeten dan bertanggung jawab melaksanakan monitoring, mengevaluasi implementasi PPI di klinik, serta melakukan edukasi dan sosialisasi secara berkala dan terdokumentasi. Nah, ini SK penanggung jawab PPI. Nah, ini misalkan ini bagaimana kita melakukan edukasi, contohnya mungkin di ruang tunggu pasien dilakukan kita melakukan edukasi cuci tangan. Sebenarnya tidak hanya cuci tangan saja ya, bisa saja tentang apa namanya hak dan kewajiban pasien misalkan di situ. Nah, makanya teman-teman semua kalau kita melakukan edukasi pasien, kita melakukan edukasi pasien di saat pasien sedang menunggu di ruang tunggu, tolong di situ kita sediakan buku. Buku di situ tulisannya apa? Oh, misalkan hari ini Kamis jam 10 kita melakukan edukasi terhadap pasien tentang apa namanya sosialisasi hak dan kewajiban pasien. Terus
Nanti pesertanya siapa aja di situ yang hadir, yang ada di situ tolong suruh tanda tangan, petugasnya siapa juga tanda tangan, pakai buku saja enggak masalah, sehingga teman-teman semua punya bukti bahwa teman-teman sudah sosialisasi, sudah edukasi kepada pasien tentang kebersihan tangan, seperti itu ya. Tersedia bukti sarana kebersihan tangan dan staf klinik mampu mempraktekkan langkah-langkah kebersihan tangan. Tolong ya teman-teman semua, saya mengingatkan kalau dalam hand hygiene kita menggunakan hand scrub. Kalau menggunakan hand scrub berarti waktunya sekitar 20 sampai 30 detik. Untuk menggunakan sabun berarti 40 sampai 60 detik. Jadi langkah-langkahnya saat kita menggunakan sabun, kalau kita menggunakan sabun dan kita membilas dengan air mengalir, saat menggunakan sabun dan membilasnya itu langkahnya harus sama. Jangan sampai begitu sabunnya sudah selesai tinggal usuk-usuk-usuk, yang penting sabunnya hilang. Tidak seperti itu ya teman-teman semua, tetapi kita harus mengulangi langkah pertama. Nah, ini yang kelima, EP5 adalah tersedia bukti pelaksanaan program PPI di klinik. Ini harus ada bukti yang dilaporkan kepada penanggung jawab dan pemilik klinik. Oke? Next. Terima kasih. Monggo, karena memang waktu saya terbatas, jadi mungkin saya akan perbanyak di diskusi. Oke, matur nuwun Dokter Centi. Ya, Bapak Ibu sebetulnya masih banyak ini yang bisa dikeluarkan oleh Dokter Centi. Baik, kita langsung saja buka sesi tanya jawab ya. Monggo bagi yang mau bertanya bisa raise hand terlebih dahulu. Kita beri kesempatan satu penanya dahulu untuk yang raise hand. Monggo, ada? Ini mungkin apa, ini dulu apa ya, Dok? Yang di ini Yang di dulu kolom apa chat ya? dulu. Oke. Oke, baik. Yang kolom chat ada pertanyaan. Yang pertama, Dokter Centi, untuk indikator mutu unit, apakah setiap unit harus ada minimal satu indikator mutu? Nah, saya jawab ya. Kalau klinik mampu silahkan. Kalau klinik nggak mampu ya nggak usah. Nanti kalau ditanyain, ini kok indikatornya mutu unit kok cuma satu? Kan tinggal dijawab aja. Memang di klinik ini permasalahannya cuma itu. Beres enggak? Lah, sekarang kalau mampu ya monggo, enggak apa-apa. Bagus banget kalau klinik bisa mampu, karena yang jelas satu, malesnya itu pasti membuat profil indikatornya. Yakin itu. Monggo. Monggo saja klinik mau seperti apa. Besok kita berikan contoh-contoh apa namanya profil indikator semuanya. Oke? Lanjut. Baik. Pertanyaan berikutnya adalah, untuk indikator kepuasan pasien, bolehkah ditentukan targetnya sendiri untuk jumlah responden? Jadi monggo untuk kepuasan pasien sekarang gini, kalau kita mungkin menentukan responden itu kan harus disesuaikan, mungkin kalau klinik yang tidak begitu ramai ya harus disesuaikan apa namanya, mungkin target kayak nggak bisa kita menargetkan harus 200 responden. Ya kalau klinik itu kan kita bisa sudah tahu kan jumlah pasien di klinik berapa dalam satu hari, misalkan begitu. Kita mau menentukan, ya monggo klinik mau menentukan seperti apa. Kita mau menggunakan sampel size kalkulator untuk berapa sih sebenarnya responden yang harus dicapai klinik untuk jumlah pasien 100. Ya monggo silahkan. Itu klinik yang menetapkan sendiri. Monggo. Tetapi harus sesuai ya, jangan nanti pasiennya 100, respondennya cuma 5, begitu kan nggak sesuai banget begitu. Monggo. Lanjut. Baik. Untuk berikutnya, ini sambil menunggu yang raise hand, Dok. Untuk Yeah. penulisan rekam medik yang sebelumnya sudah terlanjur tidak sesuai standar, apakah harus diganti lagi atau ada penerbitan SK atau bagaimana, Dok? Maksudnya tidak sesuai standar bagaimana, nggih? Mungkin kemarin nulisnya tidak lengkap gitu, Dok. Kemudian Ya sekarang tinggal ditulis secara lengkap saja. Jadi
gini loh, teman-teman semuanya kalau saya sih ya, kalau saya nih, saya pribadi lebih seneng memang ini sekalian rekam medis, SK-nya sendiri satu tentang rekam medis, laborat sendiri satu tentang laborat, farmasi satu tentang farmasi. Tapi rekam medis, bagaimana cara pengisian rekam medis dari identifikasi pasien, semuanya itu tolong di SK-kan di situ secara lengkap di dalam lampirannya. Sehingga nanti kita bisa mengevaluasi. Besok kan apa namanya pasti kan ada SK rekam medisnya. SK-nya apa namanya? Jadi mungkin kalau sudah ada SK tentang rekam medis di situ, kalau dulu SK-nya belum sesuai pengisiannya, SK-nya tinggal direvisi aja. Tinggal SK-nya yang SK awal itu terbitnya kapan? Oh ya, untuk dokumen. Untuk dokumen itu kita bisa, kita juga selain itu harus mengevaluasi dokumen baik SK ataupun SKUP masih layak atau tidak. Untuk pengkadaluarsaan dokumen itu minimal 2 tahun. Jadi kalau sudah berlaku 2 tahun, kita bisa mengkadaluarsakan SK ataupun SOP. Tetapi juga di situ harus ada rapatnya ya, di situ harus ini sebenarnya kajiannya seperti apa, kenapa kita mengkadaluarsakan ini. Begitu nggih? Oke, baik. Pertanyaan berikutnya, Dok. Untuk SPO penandaan sisi operasi, apakah ini berlaku untuk semua tindakan, termasuk untuk jahit luka atau untuk operasi minor saja? Itu berlaku untuk semua tindakan. Berlaku untuk semua tindakan. Contoh misalkan, gak hanya operasi deh, contoh ya, contoh misalkan pasang susuk KB, ya, pasang susuk KB itu kan juga tindakan. Nah, di situ juga penandaan sisi operasinya tetap berlaku. Jadi teman-teman semua nanti setelah melakukan tindakan, jadi dari mulai anestesi, sebelum anestesi kita sudah TTV, saat dimulai anestesi, setelah itu bagaimana TTV-nya, pasca anestesi seperti apa, setelah di anestesi berapa lama kita menunggu baru melakukan tindakan, tindakannya seperti apa. Nanti itu sampai kita menutup luka harus ditulis semuanya. Seperti kita kalau teman-teman dokter dulu zaman kita koas itu kan kita juga menulis laporan operasi nggih. Jadi di situ laporannya memang sebenarnya harus lengkap. Seperti itu. Baik, dokter, makasih. Berikutnya ini, untuk SK tim PPI, apakah boleh jadi satu dengan SK tim mutu, dok? Monggo karena memang mungkin SK tim mutu. Jadi SK tim mutu di bawah tim mutu mungkin ada PPI, ada. Jadi satu enggak masalah. Enggak masalah. Enggak Iya, masalah. oke. Tapi yang jelas ada urean tugas ya, dok ya, tidak cuma Jadi nanti mungkin SK Timutu. Jadi SK Timutu siapa? SKPPI di bawahnya Timutu ada MFK, ada manajemen risiko keselamatan pasien, ada PPI, ada audit internal. Di situ ketuanya siapa, istilahnya penanggung jawabnya siapa. Terus di situ masing-masing harus ada urean tugasnya. Jadi enggak masalah jadi satu dengan SK Timutu, enggak masalah. Begitu nggih? kalau petugasnya dalam SK tersebut 4L gimana, Kalau dok? Lu kalau lagi gitu. Iya, kalau petugasnya lu lagi nggak masalah. Tetapi untuk PPI harus tenaga, sebenarnya penanggung jawab PPI harusnya dokter. Kalau tidak ada dokter ya tenaga medis lainnya boleh, silahkan. Tapi sudah dilatih pelatihan PPI dasar. Begitu nggak? Oh, iya. Untuk pelatihannya di mana, dok? Kalau boleh tahu. Pelatihannya nanti PKFI juga menyelenggarakan kok. Seperti itu. Nanti ketemunya saya lagi ya dok biasanya ya. Baik. Ini ada pertanyaan yang bersama, ya. Berarti MFK juga masuk di bawah ketua tim mutu, ya, dok? Nggih, nggih, nggih. Di bawah tim mutu boleh. Nggih. Oh, ini kemarin tuh ada ya pertanyaan, dok. Kalau di dalam klinik itu ada penanggung jawab sarana prasarana klinik, apakah itu juga berlaku sebagai MFK, kata, dok? Sarana prasarana K3 bisa masuk langsung ke dalam MFK. Oh, gitu. Baik. Nggih.
Tinggal urea tugasnya saja nanti tim MFK seperti apa. Seperti itu kan? Ya, betul, betul. Baik, Bapak Ibu, monggo bagi yang mau bertanya secara langsung, silakan Ini untuk respon. ada pertanyaan dokter, mungkin tak jelaskan di sini nggih. Iya, Ini monggo tentang dok. rekam medis ya. Rekam medis itu yang penting harus lengkap. Kajian awal memang kita kalau dari dulu kita tidak pernah ya, maksudnya kajian awal itu tidak dilakukan di form tersendiri, tapi untuk ini memang ada form kajian awal. Kapan kita melakukan kajian awal pasien? Setiap pasien pasien baru datang itu kita semuanya harus melakukan kajian awal. Tapi kan pasien klinik lu lagi. Nah, untuk pasien lama yang bolak-balik datang bisa dilakukan kajian awal setiap 6 bulan sekali. Nah, untuk pasien baru juga dilakukan kajian awal setiap 6 bulan sekali. Tetapi apabila pasien yang datang, misalkan hari ini datang dengan diare, 2 hari kemudian datang lagi stroke, berarti harus dilakukan kajian awal lagi, karena diagnosanya pastinya akan berbeda, ya. Begitu. Oke. Baik, baik, baik. Monggo Bapak Ibu, bagi yang mau Oh, ini bertanya. misalnya di kasus di klinik dokternya sudah pindah, apakah kan rekam medis tidak berpengaruh kepada apa namanya dokternya pindah kemana. Yang penting kan di situ sudah ditetapkan SK-nya seperti apa, pengisiannya seperti apa. Nah, ini termasuk juga di klinik. Kalau gonta-ganti dokter ataupun dokternya nilalah digantikan siapa nggak bisa. Jadi setiap dokter pengganti juga tolong diberitahu pengisian rekam medis harus sesuai. Boleh pakai dokter pengganti, sah-sah aja menggunakan dokter pengganti, tapi tolong pengisian rekam medisnya harus sesuai. Ya. Ya, terus ada pertanyaan untuk yang simulasi komunikasi efektif itu pembuktiannya bagaimana, Dok? Apakah di foto atau Oh, bagaimana? simulasi komunikasi efektif. Untuk komunikasi efektif, satu bisa dibuktikan dalam rekam medis. Dalam rekam medis itu kita ada edukasi atau tidak. Yang kedua, misalkan kita simulasi dari awal, dari pasien nih. Misalkan kita 4 orang ya dari klinik ya, 4 orang dari klinik. Satu jadi petugas, satu jadi pasien, kan seperti itu. Mungkin satu jadi petugas pendaftaran, satu jadi pemeriksa, satu jadi pasien, kayak gitu. Satu jadi petugas untuk kajian awal. Nah, itu disimulasikan. Dari awal itu kita melihat pasien, bagaimana pasien itu mendaftar, kayak gitu. Itu kita tuh sudah lihat di situ. Kita bisa lihat tentang identifikasi pasien. Kita bisa lihat di pendaftaran ada komunikasi efektif atau enggak. Bagaimana tim pendaftaran itu menginformasikan tentang hak dan kewajiban pasien. Kemudian setelah itu pasien di ruang pemeriksaan. Di pemeriksaan seperti apa? Nanti dokternya apakah di situ ada edukasi atau tidak. Jadi bisa dibuktikan seperti itu. Begitu nggih? Baik, baik. Kemudian ada pertanyaan lagi, Dok. Untuk kepuasan pasien, apakah boleh menggunakan format walkthrough assist dari BPJS, Dok? Kalau Boleh, BPJS kan boleh, ada boleh. format WDA itu. Nggih, nggih, monggo aja, monggo aja, monggo aja. Oh, Yang iya, penting adalah bukti kepuasan pasien seperti itu, nggih. iya. Tapi kalau untuk yang INM tetap menggunakan format INM ya, Dok? Ya? Nggih, INM tetap menggunakan INM. Jadi INM itu tetap menggunakan INM. Tadi juga ada capek nih, katanya tadi yang mana pertanyaan di atas itu, Dok, kalau semua capek upload di aplikasi INM. Nah, ya kan semuanya ya memang harus sabar kayak gitu. Tidak boleh ada rasa, ya. Oh, wes males lah. Ya nanti kalau kayak gitu nggak bisa berproses, ya. Oke. INM, belum ASPAK, belum SIS-DMK, itu semua harus terisi. Jadi SIS-DNK, SIS-DMK, INM, ASPAK itu semua harus terisi sehingga baru bisa maju akreditasi. Bisa daftar ke LPA. Jangan lupa LPA-nya adalah Labklin. Iya. Oke, lanjut. Oke, mantap. Baik, ini sementara Monggo. pertanyaan di kolom chat
Ini Sudah waktuku habis. sampai jam berapa nggih? Sudah jam 12.39. Masih 5 menit lagi, Dok. Sholat dulu dok, sholat punten. Oke, monggo karena monggo yang mau raise hand Monggo. kurang Tinggal sampai 5 jam menit lagi, monggo. 40 nih. Baik, baik. Ya, terus sambil nunggu yang bertanya ini, saya malah banyak yang tanya, Dok. Kalau untuk PPI, ya, Dok, itu apakah nanti ada kemungkinan pasien akan diminta untuk memperagakan cuci tangan, Dok? Ya pasti dong. Tidak hanya karena gini, PPI itu kan tidak hanya kita petugas apa namanya karyawan klinik, tidak hanya petugas. PPI itu berlaku untuk semua karyawan klinik, untuk pasien, keluarga pasien, pengunjung dan masyarakat sekitar klinik. Jadi jadi pastinya ada dong. Bagaimana tadi misalkan oh di klinik sudah melakukan edukasi cuci tangan, tapi kok urung benar. Nah, nanti bagaimana kalau kita mencontohkan contoh nih kita lagi melakukan edukasi kepada pasien. Misalnya pasiennya urung benar, ya rapopo tinggal nanti petugasnya suruh ngajarin di situ. Ntar jangan sampai petugasnya salah ngajari. Biasanya petugasnya kesalahannya itu sepele. Nggak buka cincin ya, pakai perhiasan tapi nggak dibuka dulu. Itu rata-rata seringnya seperti itu. Seperti saya sendiri pasti kalau mencontohkan untuk cuci tangan pasti tak incer yang menggunakan perhiasan. Itu pasti. Nah,